Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan mengenai uji pemahaman mengenai masih bab IPA Kimia, buku Erlangga halaman 38 mengenai subbab tentang bagaimana cara penyetaraan reaksi atau bagaimana menyetarakan reaksi. Nah, kita tinjau untuk soal yang pertama. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Di sini ada mangan dioksida, kemudian HCl, kemudian jadi mangan klorida ditambah dengan air dan klorida. Jika telah disetarakan, maka nilai A, B, C, D, dan E berturut-turut adalah. Nah, yang paling mudah adalah bagaimana kita langsung saja, tidak perlu menyetarakan reaksinya, tapi kita cukup melihat masing-masing koefisien di sini. Jadi misalkan saya mengambil option yang pertama ya, 1, 4. Berarti A-nya 1, kemudian B-nya 4, kemudian C-nya 1, kemudian D-nya 1. Oke, gitu. Nah, sekarang saya akan coba samakan mengenai antara B. B itu 4 di sini. B 4. Berarti hanya ada 4. Sedangkan D-nya itu 1. Jadi kalau 4 HCl dan ternyata hasilnya adalah 1 H2 atau H2 saja. H2O maksud saya. Nah, berarti di sini kan hanya 4 dan di sini hanya 2. Berarti option A tidak memenuhi. Setelah A tidak memenuhi, kita pindah ke option yang B. Nah, kalau yang B, aduh ini kok ada nyamuk sekarat di sini nih. Habis saya semprot, jadi ini ternyata langsung sekarat. Oke, kalau misalkan B, saya setarakan ya. Yang A-nya, Mn-nya 1, kemudian C-nya 1 juga benar. Kemudian O-nya ada 2, kemudian D-nya 2 di sini berarti 2H2O. Berarti 2 kali O, atau lebih mudah saya tulis saja. Jadi MnO2-nya 1 ditambah dengan 4 HCl menjadi C-nya MnCl2, kemudian D-nya 2H2O ditambah 2H2O ditambah Cl2. Nah, sekarang kita tinjau Mn-nya 1, ini 1, setara. O-nya 2, O-nya 2, setara. Cl-nya sini 4 kali Cl, ada 4. Sini 2, sini 2. Cl-nya juga 4, setara. 4H, di sini 2 kali 2, 4. Nah, berarti sudah setara. Jadi jawabannya adalah yang B. Waduh, ada nyamuk sekarat lagi nih. Baru kali ini syuting YouTube diganggu oleh nyamuk sekarat. Oke, kita lanjutkan untuk nomor yang 2 ya, reaksi pembakaran gas butana. Saya tuliskan di sini C4H10 ditambah, ingat yang namanya pembakaran itu pasti direaksikan dengan O2. Direaksikan dengan O2, kemudian menjadi hasil pembakaran dari hidrokarbon itu pasti menghasilkan air dan CO2. H2O ditambah CO2. Pertama kita samakan C-nya. Di sini 4, maka di sini juga harus dikasih 4. Kemudian hanya ada 10, di sini harus ada 10. Gimana caranya? Dikasih 5. Tinggal kita menyamakan O-nya. 4 kali 2, 8, ditambah 5 sama dengan 13. Agar ruas kiri menjadi 13, caranya adalah kita tulis 13/2. Nah, sekarang
Setelah disetarakan, maka berlaku ini sudah setara ya. Maka berlaku ternyata ini A, B, C, D. Berarti ini itu A, B, C, D. Nah, ternyata kita dari ini apakah kita evaluasi aja satu persatu untuk A ya, yang A. A koefisiennya 1, apakah sama dengan C tambah D? Salah ya. 5 tambah 4 itu tidak sama dengan 1. Kemudian option B, jika A sama dengan 1, maka nilai B 7. B-nya bukan ya. Kalau A-nya 1, B-nya 13/2 ternyata. C, B sama dengan C plus D. B-nya 13/2 atau 6,5. Itu tidak sama dengan C tambah D. C tambah D itu 9. Option yang D, B sama dengan setengah D. B sama dengan setengah D. Setengah D itu 2. Itu tidak sama dengan 13/2. Jadi lagi-lagi D salah. Kemudian E, B 13/2 itu sama dengan C ditambah setengah D. Gimana? Setengah. Oh, saya kebalik ini. Susunannya. C-nya C. Gangguan nyamuk. C-nya yang ini ya, C-nya yang sebelah kiri ya. Berarti saya tulis saja. Atau ini C ya. C, ini D. Nah, yang tadi yang setengah D, B sama dengan setengah D. Setengah D itu 2,5, berarti tetap tidak sama. Tapi kalau saya ngambil E, B, apakah sama dengan C ditambah setengah D? Cocokkan saja. 13/2 sama dengan C-nya 4 ditambah 5/2. 5/2 itu sama dengan 2,5. Tambah 4 sama dengan 6,5. 13/2 itu juga sama dengan 6,5. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang nomor 3. Bentar, saya carikan yang agak bersih. Ini saya mengerjakannya pakai kertas bekas ya. Jadi kalau benar-benar syuting dengan green, kalau istilahnya hitungan energi ya, ini green industry. Green industry, green energy. Jadi tidak menimbulkan sampah kertas lagi. Karena pada dasarnya pembahasan dari soal ini saya memanfaatkan kertas-kertas bekas. Seperti itu. Oke. Dilanjutkan nomor 3, logam zinc bereaksi dengan larutan asam klorida. Nah, ini hati-hati ya. Larutan asam klorida. Zinc itu Zn atau seng bahasa Indonesianya, ditambah dengan HCl karena bereaksi dengan larutan, tentunya akan menjadi di sini dikatakan menghasilkan larutan zinc klorida ZnCl2 ditambah H2. Karena gas hidrogen itu G menghasilkan larutan itu aqueous AQ, ini juga AQ, ini Zn karena logam Zn, logam zinc. Logam itu pasti fasenya solid ya. Solid itu padatan. Enggak kelihatan ya. Nah, seperti ini. Fasenya S, Zn, solid padatan. Tinggal kita samakan. Ini tinggal nambahi 2. Nah, manakah jawaban yang benar? Yang benar adalah yang fase gas 2 HCl lagi. Oke,
Yang D ya. Yang D. Karena aqueous larutan. Ini larutan juga. Di sini kan keterangannya larutan. Ini juga larutan. Bedakan kalau L itu liquid. Kalau liquid itu namanya cairan. Gitu ya. Jadi bedakan antara mengenai pengertian liquid dan aqueous. Kalau liquid itu adalah cairan, bentuknya zat cair, sedangkan kalau AQ ini aqueous itu merupakan bentuk larutan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, gitu. Kita lanjutkan untuk yang option B. Nah, ini kita diminta untuk menyetarakan reaksi. Ini harus benar-benar saya cari lambaran dulu biar permukaannya sama. Oke, teknis bagaimana menyetarakan reaksi. Yang langsung saja ya, yang A. Natrium hidroksida NaOH ditambah dengan H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah H2O. Natrium hidroksida ditambah asam sulfat H2SO4. Asam sulfat itu seperti air aki itu loh. Air aki yang di motor-motor. Itu namanya asam sulfat menjadi natrium sulfat ditambah air. Ini kalau misalkan di level yang tinggi ya, kelas 2 atau kelas 3 ya. Ini namanya basa, ini namanya asam, hasilnya garam ditambah air. Ini namanya reaksi penggaraman atau reaksi netralisasi. Nah, kita diminta hanya untuk menyetarakan reaksinya saja, tidak jauh untuk menentukan apakah itu reaksi asam, basa, ataupun penggaraman. Nah, caranya gimana? Kita tinggal lihat koefisiennya di sini. Na di kanan itu ada 2, maka yang di kiri juga saya kasih 2. Nah, ini sudah ada Na-nya 2, SO4-nya di sini ada SO4-nya sudah setara. Kemudian yang sebelah kiri ini hanya ada 2, ini ada 2, 4 ya, 4, padahal di kanan baru ada 2, maka tak kasih 2 juga. Nah, ini sudah setara. O-nya kalau mau kita buktikan O-nya ya, O-nya di sini 2 sama 4 6, ini 4, ini 2 6. Berarti ini sudah setara. Kita lanjut yang B. N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Jadi gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen akan menghasilkan gas amoniak. N-nya ada 2. Saya tulis di sini 2. Baru setarakan H-nya. 2 kali 3 6. Hanya yang kanan ada 6, yang kiri baru 2, biar jadi 6 kalikan 3. Ini juga sudah setara. Yang C, Fe2O3 ditambah HCl menjadi FeCl3 ditambah H2O. Nah, teknisnya lihat Fe-nya. Fe-nya ada 2 kiri, kanan juga harus ada 2. Nah, kemudian di sini O-nya ada 3 ya, sebelah kiri. Maka kanan juga harus ada 3. Dikasih 3. O-nya udah 3. Nah, yang kanan hanya ada 6. Cl-nya juga ada 6. Maka di kiri juga harus ada 6. Bagaimana? Tambahkan 6. Nah, ini sudah setara. Itu untuk yang C ya.
Kemudian yang D, MnO2 ditambah dengan HCl menghasilkan MnCl2 ditambah H2O ditambah Cl2. Mn-nya sama-sama 1, sudah setara. Kemudian O-nya di kiri ada 2, maka di kanan juga saya kasih 2 O-nya. Kemudian karena di kanan hanya ada 4 dan Cl-nya ada ini 2, Cl-nya ini 2, ini 2, berarti hanya ada 4, Cl-nya ada 4, maka di sini saya kasih 4. Ini juga sudah setara. Jadi magnesium oksida, mangan oksida ditambah asam klorida menghasilkan mangan klorida ditambah air dan gas klorida. Selanjutnya yang E, Fe2O3 ditambah CO menghasilkan Fe ditambah CO2. Kita lihat kiri Fe-nya ada 2. Saya kasih 2 yang kanan Fe-nya. Fe-nya sudah setara ya. Kemudian kita tinggal menyetarakan O-nya. O-nya di sini 3. Yang di kiri 4, yang di kanan cuma 2. Bagaimana caranya? Biar kita menambahkan C, tapi juga yang kanan O-nya jadi sama. Caranya kita tinggal tambahkan 3, karena kan selisihnya 3 ini. Nah, saya tambahkan 3C ya. Sini juga 3. Nah, kita perlu buktikan ini 3, ini 3, 6. Ini 3, ini 2, 3 kali 2, 6. Berarti O-nya sudah setara juga. Fe setara, C-nya setara, O-nya setara. Jadi reaksi ini sudah setara. Oke, gitu. Selesai ya pembahasannya untuk kimia di sekitar kita pada subbab mengenai penyetaraan reaksi, buku Erlangga halaman 39. Sampai ketemu untuk latihan pembahasan soal berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.